Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, ada agenda penting nih dari Kementerian Pendidikan melalui Ditjen GTK Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Sebelum lanjut Bapak Ibu, ada kabar baik nih. Kami dan tim berkolaborasi menyusun sebuah e-book berjudul Buku Saku Guru Sertifikasi 200 pertanyaan dan jawaban seputar hak, kewajiban, dan tunjangan guru Bapak Ibu. Jadi e-book baru ini wajib banget nih untuk dimiliki guru-guru sertifikasi karena akan sangat membantu. Kenapa kemudian e-book ini perlu dimiliki? Karena berisi 200 pertanyaan dan jawaban para guru sertifikasi terkait hak, kewajiban, dan tunjangan guru. Yang kedua, e-book ini disusun berdasarkan 3 hal Bapak Ibu. Regulasi, realisasi, dan persoalan-persoalan guru sertifikasi di lapangan semua tercantum dalam buku saku guru sertifikasi ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlewatkan. Untuk pemesanannya bisa langsung chat di WA admin kami Bapak Ibu di nomor yang tercantum di layar Bapak Ibu ya. Dan untuk edisi bulan ini spesial Bapak Ibu hanya Rp25.000. Jadi dengan angka Rp25.000 ini Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan e-book buku saku guru sertifikasi ini. Teman-teman guru sertifikasi jangan sampai ketinggalan mengoleksi buku informatif ini. Ini disampaikan melalui salah satu media resmi dari Kementerian Pendidikan terkhusus melalui Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen, yaitu terkait seri 7 nih, belajar tak boleh berhenti. Temanya dukungan psikososial dan pendidikan pada situasi darurat oleh guru. Sekali lagi, topik yang akan diangkat dalam webinar kali ini adalah dukungan psikososial dan pendidikan pada situasi darurat oleh guru. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 30 Oktober Bapak Ibu, pukul 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat, melalui channel YouTube-nya Ditjen GTKPG. Tapi Bapak Ibu barangkali misalnya tidak berkesempatan pada jam ini, tidak perlu khawatir. Sebentar kami akan jelaskan caranya menyimak kembali rekaman atau yang akan tersimpan dari webinar ini. Pendaftarannya Bapak Ibu ini ada linknya, sebentar kita akan zoom ya. Dan ini keynote speakernya atau pengantar pembicara dari Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Bapak Putra Asga Elefri. Kemudian moderatornya dari Penelitian Teknis Kebijakan Sesdikjen. Kemudian ini narasumbernya keren-keren, sangat disayangkan ketika Bapak Ibu ketinggalan seperti itu. Ini kami zoom jadwal dan link pendaftarannya Bapak Ibu. Jadi jadwalnya 30 Oktober hari ini melalui channel YouTube Ditjen GTKPG. Link pendaftarannya ini Bapak Ibu https://s.id/webinar SPAB. Ya, ini link pendaftarannya, silakan mendaftar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti hari ini ataupun tidak sempat hari ini, itu melalui channel YouTube ini Bapak Ibu Ditjen GTK PG Kemendikdasmen, silakan buka nanti channel YouTube-nya. Lalu pilih di bagian live. Nanti akan tampil di sini kegiatan yang akan dilaksanakan sebentar Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlewatkan. Pun kalau Bapak Ibu tidak sempat hari ini, nanti akan tersimpan di sini semua webinar-webinar yang dilaksanakan di channel Ditjen GTK PG Kemendikdasmen. Kemudian yang termasuk terobosan adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui peningkatan tunjangan sertifikasi. Saya sekedar mengingatkan kembali bahwa tunjangan sertifikasi guru non-ASN berjumlah 2 juta per bulan dan guru ASN sebesar gaji pokok. Yang baru adalah tunjangan itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru yang sebelumnya tunjangan itu ditransfer melalui pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi. Ini merupakan terobosan dalam rangka memberikan layanan birokrasi yang tidak birokratis. Kemudian yang juga baru pada tahun ini adalah insentif untuk guru honorer yang tahun ini diberikan untuk 300.000 sekian guru, nanti angka persisnya bisa dilihat di dalam data itu, yang masing-masing guru mendapatkan 300.000. Tahun ini untuk 7 bulan diberikan 1 kali pada bulan Juli yang lalu, sehingga masing-masing guru honorer menerima 2,1 juta untuk tahun 2025. Dan tahun depan sudah ada kesepakatan juga tambahan dari perjuangan Komisi 10, terima kasih Bu Hetifah,
Tunjangan guru honorer atau insentif itu kita naikkan 100.000 sehingga mulai tahun depan guru-guru honorer akan mendapatkan insentif sebesar 400.000 per bulan dan itu transfer langsung ke rekening masing-masing guru. Belum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih, untuk membuat kelasnya kembali semangat, apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu. Dan ini nominalnya hanya Rp19.000, harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat e-booknya dan juga insya Allah dapat pahalanya, amal jariahnya. Ini merupakan terobosan-terobosan yang alhamdulillah dapat kita lakukan mulai tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Termasuk rencana peningkatan kualitas guru. Sudah banyak pemberitaan di media bahwa mulai tahun 2027 bahasa Inggris akan diajarkan sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD. Dan karena itu maka mulai tahun depan kita akan memberikan pelatihan bahasa Inggris untuk para guru yang nanti akan mengajar di sekolah-sekolah tingkat dasar. Ini sekali lagi merupakan terobosan yang bisa kami share kepada rekan-rekan wartawan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memperkuat ekosistem komunikasi melalui rumah pendidikan. Yang alhamdulillah rumah pendidikan ini menjadi platform yang mendapatkan banyak sekali penghargaan karena merupakan terobosan di mana kami membangun ekosistem dan membangun komunikasi yang semakin baik dengan seluruh masyarakat dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka memberikan dukungan dan menyukseskan program-program kementerian. Rekan-rekan wartawan, Bapak Ibu para tamu undangan, terkait dengan beberapa kebijakan yang juga kami lakukan pada tahun ini adalah kami juga sudah melaksanakan pelatihan untuk fasilitator nasional sebanyak 14.822 fasilitator pembelajaran mendalam untuk melatih 211.844 guru di 65.300 sekolah. Kemudian untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0 masyarakat 5.0 mencakup berpikir komputasional, literasi digital, kemudian pemrograman dan etika KA. Agar materi dapat diajarkan bertahap dari SD hingga SMK, SMA sudah tersedia 2.915 fasilitator nasional yang melatih 62.898 guru di 53.568 sekolah di seluruh Indonesia. Mulai tahun 2025, para guru dan kepala sekolah serta pengawas sekolah tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengelolaan kinerja karena sudah lebih sederhana. Satu hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kebijakan guru adalah semua guru itu nanti melaksanakan tugas sebagai guru wali yang mereka tugas-tugasnya, tugas itu nanti bisa diekuivalensikan dengan kewajiban mengajar yang 24 jam dalam satu minggu. Sekarang kami sedang menyiapkan peraturan menteri tentang penghitungan dan konversi tugas di luar mengajar yang bisa dikonversi dengan kewajiban mengajar guru. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan kementerian yang sekarang sudah kita bicarakan dengan Menpan RB untuk kembali memberikan jabatan fungsional untuk pengawas, kemudian untuk pamong dan untuk penilai. Jadi mereka ke depan itu tidak lagi hanya menjadi pendamping sekolah, tetapi memang akan menjadi pendidik yang memiliki tugas fungsional sebagai pengawas, sebagai pamong, dan juga sebagai penilai. Kemudian yang merupakan kebijakan yang berikutnya dan terobosan adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat pendidikan karakter dengan pendekatan yang humanis dan
menggembirakan. Bukan humanis dan humoris, tapi humanis dan menggembirakan. Kalau humoris itu urusannya Pak Atip yang humoris-humoris itu. Dan alhamdulillah sekarang sambutannya juga sudah luar biasa. Dan juga program Pagi Ceria yang berisi 3 kegiatan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian senam anak Indonesia hebat, dan doa bersama. Program lain yang juga kami lakukan dalam rangka memperkuat pendidikan karakter adalah program Jeda Ceria, yang itu berupa senam, mungkin kita menyebutnya dengan senam otak, yang sudah ada juga materi senamnya dan sudah mulai digunakan di banyak sekolah. Terobosan lain dalam rangka penguatan pendidikan karakter adalah upaya kami untuk menjadikan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Dan ini sudah mulai berjalan seiring dengan diterbitkannya peraturan menteri tentang pramuka dan beberapa program lain menyangkut kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang berikutnya, yang ini mungkin juga menjadi, insya Allah tidak bocor, jadi tenang saja. Yang juga menjadi program unggulan kami adalah wajib belajar 13 tahun. Yang program itu kita targetkan untuk mulai tahun depan sudah kita laksanakan bekerja sama dengan Kementerian Desa. Dan dalam rangka memberikan dukungan untuk wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak, PIP yang selama ini dikhususkan untuk murid SD, SMP, dan SMA, mulai tahun depan akan diberikan untuk anak-anak di tingkat Taman Kanak-Kanak.